Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Dalam pidato kenegaraan, Presiden RI Joko Widodo membanggakan Indonesia yang tengah bertengger di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Indonesia diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20. Organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya kita berada di puncak kepemimpinan global. Dan sebagai tambahan, Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia ditunjukkan dengan diterimanya kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi oleh Ukraina dan Rusia sebagai jembatan perdamaian atas konflik yang tengah terjadi di kedua negara tersebut. Menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, ibu kota Kiev, 29 Juni lalu. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasokan pangan dunia. Indonesia mendukung upaya PBB agar semua pihak, termasuk Rusia, memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina. Keesokan harinya, Presiden Jokowi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, ibu kota Moskow. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Putin menyampaikan memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina maupun Rusia. Ini merupakan berita baik. Jika tidak, ratusan juta masyarakat dunia termasuk negara-negara berkembang akan terdampak. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia merupakan wujud amanat konstitusi Indonesia untuk berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR menegaskan krisis global belum tuntas dan Presiden mengingatkan kita untuk eling lan waspodo. Dan untuk membahas bagaimana cara kita menghadapi krisis global, sudah hadir langsung dari kota Makassar, mantan Dubes RI untuk Rusia Hamid Awaludin. Selamat sore, Pak Hamid. Selamat sore. Apa kabar, Pak Hamid? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Hamid, hari ini Indonesia memperingati HUT yang ke-77. Bagaimana di mata Pak Hamid kematangan Indonesia, khususnya di dunia internasional? Ya, alhamdulillah, posisi kita itu sangat sentral sekarang, terutama dalam situasi yang sangat kalut. 2 tahun terakhir ini kita menghadapi, bukan kita, seluruh dunia menghadapi COVID,
alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang dinilai sukses menghadapi COVID. Nah, sekarang episode kedua kerumitan dunia sekarang ini adalah perang Ukraina dengan Rusia yang menimbulkan implikasi yang begitu dahsyat, yakni pasok mata rantai pangan dan energi. Sehingga pakar-pakar dunia menyebut bahwa dunia sekarang menghadapi krisis pangan dan krisis energi sekaligus. Pak Hamid, apakah Indonesia sudah betul-betul menjalankan kepemimpinan global seperti kata Pak Jokowi? Apakah suara kita lebih didengar pada saat ini di usia ke-77-nya, Pak Hamid? Ya, dengan Presiden Jokowi diterima oleh Putin di tengah kecamuk perang, di saat yang sama diterima oleh Ukraina, artinya kedua negara itu menganggap kita adalah negara sahabat. Nah, kalau dalam konteks ini kita lihat, tentu kita memiliki posisi yang sangat strategis dalam percaturan dan pertarungan kedua negara tersebut. Yang lebih menarik, negara-negara Eropa Barat yang selalu diasosiasikan sekutu Ukraina tidak memprotes kehadiran Presiden Jokowi ke sana. Artinya tingkat acceptance penerimaan negara-negara Barat buat Indonesia sangat tinggi dalam konteks ini. Baik, Pak Hamid, kehadiran Presiden Joko Widodo waktu itu ke Rusia dan ke Ukraina ini menumbuhkan secerca harapan, begitu kemudian bisa mendamaikan begitu dari kedua negara ini. Tetapi kita lihat hingga saat ini konflik masih terus berlangsung. Apa kemudian seharusnya yang dilakukan Indonesia, yang dilakukan dalam diplomasi kita terhadap hal ini, Pak? Gini, menghentikan konflik Ukraina dengan Rusia memang tidak semudah yang dibayangkan orang. Termasuk saya agak salah dalam memprediksi, karena waktu awal perang saya prediksi tidak terlampau lama, tapi ternyata berlangsung hingga sekarang ya. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Selalu ada ruang harapan yang harus diberikan. Karena masalah Ukraina-Rusia adalah masalah yang sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks. Sehingga cara mengatasinya pun harus serba hati-hati. Karena dia berantai dengan negara-negara lain. Jadi konteksnya itu sangat multi kompleks. Baik, Pak Hamid, yang berkonflik kan bukan saja Rusia dan Ukraina, tapi kemudian Cina dan Amerika juga pada saat ini sedang berkonflik begitu. Bagaimana kemudian sikap kita sebagai sebuah negara yang menjalankan politik bebas dan aktif? Sikap seperti apa sebetulnya yang harus kita tunjukkan, Pak Hamid? Posisi kita dalam memegang teguh prinsip bebas dan aktif itu sudah sangat benar, bahwa kita tidak berkiblat atau tidak memihak kepada siapapun, tetapi berusaha berteman dengan siapapun. Dengan posisi serta motivasi seperti ini, posisi kita untuk diterima menjadi jembatan itu memiliki harapan yang besar. Kita tidak ada masalah dengan Cina, tidak ada masalah dengan Rusia, tidak ada masalah dengan Amerika, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, apalagi kepemimpinan G20 berada di tangan kita, plus modal kedua, kita adalah key player di negara-negara ASEAN, posisi kita memang memungkinkan untuk menjadi global player. Oke, baik. Jadi modal kita ada dua sekarang. Baik, semoga kita betul-betul bisa menjalankan diplomasi sebaik-baiknya di tengah kondisi geopolitik yang sedang tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih Pak Hamid telah bergabung sama kami langsung dari Kota Makassar. Selamat sore. Baik, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.